Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, kau yang menciptakan aku. Fa ana abduk, maka aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ya Allah berada dalam penepatan janji denganmu. Aku ya Allah berada dalam perintah yang akan aku taati. Mastata'tu, sekemampuanku ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, engkau datang dengan bertubi-tubi kenikmatan darimu. Wa abu'u bi dzambi, tapi aku lagi-lagi datang padamu dengan membawa dosa. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sungguhnya tak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Istighfarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kita adalah hambanya Allah dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Kamu hidup dari Allah dan untuk Allah. Kamu hidup dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka jangan pernah lupa tujuan ini. Jangan pernah lupa tujuan hidupmu. Kamu hidup dari Allah dan untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Yang selalu kita baca dalam tiap sholat kita, ikrar, sumpah, janji, sebuah ucapan yang menjadi prinsip kehidupan kita. Kita ulang-ulangi tiap 5 waktu sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini, bukan hanya sholat ini aja sih, wa nusuki, seluruh ibadahku. Bahkan bukan cuman yang ibadah aja, mahyaya, hidupku semuanya. Aku makan, aku bangun, aku keluar rumah, aku pulang lagi ke rumah, aku nikah, aku punya anak, aku mengurusi suamiku, aku mengurusi anak-anakku, membesarkan mereka. Aku belajar, aku menghafal, aku beli barang, aku pakai baju, aku semuanya nih mahyaya, kehidupan saya. Wa mamati, bahkan mati aku pun. Semua ini dari sholat saya, seluruh ibadah saya, hidup mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Dek, kamu hidup buat Allah. Kamu jangan berpikir bahwa saya belajar di pondok pesantren untuk membahagiakan orang tua saya, menggembirakan, meninggikan derajat orang tua saya. Bukan urusanmu. Yang bisa bikin orang bahagia itu adalah Allah. Yang bisa bikin orang mulia adalah Allah. Kamu belajar di pondok pesantren, belajarnya cukup satu aja niatnya, karena Allah. Karena Allah. Ibu-ibu, kamu mondokin anakmu di pondok pesantren, kamu hari-hari masak, nyuci, bersih-bersih, bahkan ada yang keluar rumah, kerja, buka toko,
bahkan ada yang keluar rumah bertani. Bu, bukan cuman buat nyari duit, bukan cuman buat bisa makan. Enggak Bu, itu bukan tugasmu. Huwa yut'imuni wa yasqin. Allah satu yang ngasih makan hamba-hambanya. Allah satu yang ngasih minum hamba-hambanya. Jangan lupa, jangan sok-sokan. Kamu gak bisa ngasih rejeki kepada anak-anakmu, kamu gak bisa ngasih rejeki kepada orang tuamu. Allah satu, huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rejeki, dialah satu pemilik kekuatan sejati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Dalam salah satu hadis qudsi Allah bilang, nggak nambah dengan ibadah seseorang, nggak kurang dengan kefasikan seseorang. Rezeki udah kelar diatur dari langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ibu, kalau kamu ngerasa Ustazah, itu mah buat orang-orang yang nyari rezekinya gampang. Kalau yang kayak buat saya nih Ustazah, kalau rezeki nggak dicari, kalau rezeki kita nggak pontang-panting, nggak bisa dapat rezeki Ustazah. Bu, kamu lupa. Bahkan sejak kamu berada di dalam rahim ibumu, Allah menyampaikan rezeki kepadamu. Jangan mau pikiran kamu dirusak sama apa yang orang-orang sampaikan zaman sekarang ini. Jangan. Percayanya sama Allah aja. Kalau kamu gak kerja, kamu gak bisa hidup. Siapa bilang? Siapa bilang? Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan semut di dalam batu, di dalam lautan di waktu malam enggak akan mati kecuali sesudah rezekinya sampai padanya. Allah yang ngasih rezeki. Kamu di dalam kandungan ibumu aja Allah ngasih rezeki sama kamu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika kamu bayi, Bu, masa harus belajar sama bayi? Mestinya kamu yang jauh lebih ngerti, jauh lebih pinter daripada bayi. Bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pusing mikirin rezeki. Dia kalau lapar tinggal nangis saja. Ibunya akan datang untuk menyampaikan rezeki Allah kepadanya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang ngasih rezeki adalah Allah. Kamu hidup dari Allah, kamu kembali kepada Allah. Dengerin saya, Bu. Saya ngomong berdasarkan ilmu. Dengerin saya. Saya berbicara dari apa yang sudah saya dengar dari para ulama-ulama, berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad, berdasarkan dari firman Allah yang turun untuk mendidik hati, yang turun untuk mendidik pikiran, yang turun untuk mendidik kehidupan. Saya menyampaikannya dari hati. Maka simak benar-benar pakai hati. Kamu hidup dari Allah, dan kamu ketika mati
hanya akan kembali kepada Allah. Yang gak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Yang gak dibawa mati, gak usah sampai segitunya kamu kejar-kejar, gak usah segitunya kamu pertahankan, gak usah segitunya kamu bela mati-matian. Yang gak dibawa mati, jangan kejar mati-matian. Jelas? Dek, jelas? Sampai segala tahajud di waktu malam mintanya dunia melulu. Sampai segala puasa mintanya dunia terus. Sampai semua doa mintanya dunia aja. Duit aja yang kamu minta. Gak malu apa? Ayo, yang bener hidupnya. Hidup kita bukan sebercanda itu. Hidup kita bukan seremeh itu. Kita tercipta dari Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Yang serius jalanin hidup. Yang serius jalanin hidup. Masa belajar ngafalin hadis, ngafalin ayat cuman biar nanti saya dapat kerjaan yang bagus, punya duit? Gak gitu deh, gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Ibu-ibu masak ini itu capek-capek sampai bilang kerjaan kenapa sepanjang jalan, gak ada habis-habisnya. Kalau ditanya tujuannya apa, biar suami gak kawin lagi, Ustazah. Ayolah, kamu hidup bukan buat suamimu, kamu hidup bukan buat anakmu, kamu hidup bukan buat orang tuamu, kamu hidup buat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Kalau datang ajal menjemputmu, tidak suami, tidak anak, tidak orang tua, semua akan kamu tinggalkan. Apalagi cuman sekedar kalung, gelang, handphone, rumah, mobil, semua gak akan ada yang kamu bawa, Bu. Gak ada yang akan kamu bawa, Dek. Semuanya akan kamu tinggalkan begitu saja. Gak ada. Kamu hanya akan kembali kepadanya. Bayangkan betapa sia-sianya jika semua waktumu, semua tenagamu, bahkan semua rasa cintamu hanya untuk urusan yang akan kamu tinggalkan begitu kamu masuk dalam kuburan. Kalau semua yang kamu lakukan dunia hanya untuk dunia, maka bekal mana yang akan kamu bawa masuk dalam kuburmu? Kalau semua yang kamu inginkan di dunia adalah untuk dunia, lantas apa yang akan kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu? Dan Bu, Kak, Dek, nah, gak ada yang mikirin bekalan untukmu selain dirimu sendiri. Gak ada yang bisa berbekal untuk kamu kecuali kamu sendiri. Gak ada pahala lain yang bisa kamu bawa masuk dalam kuburmu kecuali pahalamu. Sebagaimana yang akan kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu dari dosa adalah dosamu sendiri.
kamu sendirian dihisab. Kamu sendirian yang bakal ditanya sama malaikat. Maka hidupmu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah keridhoannya, carilah cintanya, carilah kasih sayangnya. Kejar ridha Allah, kejar cinta Allah, kejar kasih sayang Allah. Kamu gak punya kesempatannya selain saat sekarang, saat hidupmu di atas muka bumi ini. Kamu gak bisa, tar dah saya mau tahajud di malam pertama saya masuk dalam kuburan. Gak bisa, gak bisa. Tar saya mau sedekah, tar kapan? Ya kira-kira seminggu pertama lah di dalam kuburan. Bisa begitu? Gak bisa. Semua yang akan kamu bawa dalam kubur, ridha Allah, kasih sayang Allah, kamu persiapkan di masa hidupmu yang entah sisa berapa lagi ini. Maka gak usah segitunya mak jabatan, gak usah segitunya mak uang, gak usah segitunya mak cinta manusia. Kejar yang semestinya dikejar, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kasih tahu nih, rahmatnya Allah itu tinggi. Saya kasih tahu, wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekatnya buat hamba-hamba yang baik-baik. Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah tuh dekatnya buat orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Apa itu derajat ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah, mencapai maqam musyahadah. Fa illam takun tarah, kalau kamu belum bisa sampai maqam musyahadah, fa innallaha yarak. Ketahuilah Allah selalu memandangmu, maqam muraqabah. Orang-orang yang hidupnya sudah mencapai maqam musyahadah, para nabi, para wali, atau maqam muraqabah, orang-orang soleh yang sungguh-sungguh benar-benar soleh. Rahmat Allah, ridha Allah dekatnya buat mereka. Buat saya yang masih punya banyak dosa, buat kamu yang kayaknya kurang lebih sama saya, Bu, Kak, Dek, Nah, ridha Allah, kasih sayang Allah masih rada jauh buat kita. Sedih saya bilang, tapi harus saya sampaikan, sebab ini adalah faktanya. Ini adalah faktanya. Ridha Allah agak jauh buat kamu, buat saya juga, yang matanya masih senang lihat yang haram, yang lisannya masih banyak dosanya, bohong aja ringan, betul, ngomongin orang ringan, betul, kata-kata kasar, kata-kata kotor kadang ringan di lisan, betul. Yang sholat khusyuknya masih jauh, iya. Yang sholatnya masih bising, masih berisik, masih rame, bener
sampai kita lupa sholat kita tuh tadi berapa rakaat ya. Yang nyari barang hilang nggak ketemu, giliran sholat ingat. Iya, siapa yang begitu? Saya. Modelan kayak kita bilang, ya Allah, ridhoilah saya. Gimana caranya mau Allah ridho? Kita masih belepotan dengan dosa-dosa. Terus gimana nih? Dengerin ucapan seorang perempuan solehah, guru saya, Hubabah Bahiyah. Ketika satu waktu saya diundang memberikan kajian di kota Salalah, Oman. Beliau baru habis bangun madras, pondok pesantren, bukan majelis taklim buat kaum ibu. Hubabah Bahiyah ini, Bu, seorang waliyah min auliyaillah, salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau bahkan gurunya guru saya, gurunya Hubabah Nur. Hubabah Nur suka bilang tentang Hubabah Bahiyah, salah satu dari perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan saya, kata beliau. Hubabah Tuna Bahiyah. Hubabah Bahiyah undang saya, Bu, ngasih kajian di majelis taklim beliau yang beliau buka di kota Salalah. Saya baru pulang dari Tarim waktu itu. Bahasa Arab saya juga masih bagus gitu. Kalau sekarang nih saya suka kebata-bata bahasa, walaupun masih lebih bagus lah daripada yang di Majalengka. Satu hari saya menyampaikan, tiap hari ganti-ganti pelajarannya. Setiap kali ngajar samping saya Hubabah Bahiyah. Waktu itu saya ngajarnya juga masih di bawah karena belum sakit. Sekarang nih mohon maaf kalau ngajar harus duduk di kursi. Kadang-kadang suka malu gitu kan. Tapi dimarahin dokter saya. Memang harus duduk di kursi. Teman-teman sekalian, saya ngajar samping saya guru saya Hubabah Bahiyah. Hari itu saya ngasih kajian tentang sholat khusyuk, tentang sholat, kemudian saya sampaikan mengenai sholat khusyuk. Ceritalah saya tentang sholatnya orang-orang yang khusyuk-khusyuk. Ada Sayyidina Abu Bakar Sakran yang kalau sholat pernah dioperasi harus minum khamr, zaman itu belum ada bius. Beliau minta dioperasi dalam keadaan sholat saja. Jadi kalau sholat setara dibius, nggak sadar apa-apa, nggak ngerasain apa-apa dari khusyuknya mengerjakan sholat. Saya cerita tentang sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sholat rumahnya kebakaran, hangus. Beliau tidak keluar dari sholatnya karena nggak sadar rumahnya kebakaran. Habis selesai sholat ditanya, kenapa engkau nggak keluar, kamu udah teriak-teriak. Beliau bilang, al-hatni an-narul kubro, di depan saya ada api yang jauh lebih besar sehingga api yang kecil ini nggak kelihatan sama saya. Saya lagi cerita tentang sholat khusyuknya hamba-hamba Allah, mic saya direbut sama Hubabah Bahiyah. Guru saya, Bu, bebas. Kalau sekarang ada yang ngerebut mic saya pertahankan. Teman-teman sekalian, beliau bilang, musykidah ya Halimah, musykidah. Enggak gitu Halimah, enggak gitu. Bapak bilang begitu. Kayak yang enggak gitu cara mainnya, nak, enggak gitu. Peraturannya enggak gitu.
Saya tanya sama beliau pegang mic nih sekarang. Maksudnya gimana Bapak? Haula salatuhum hum. Atau Bapak ya, mereka tuh mereka, ketinggian kamu bahasnya. Salat mereka itu adalah salat mereka, nggak bakalan pernah jadi salatnya kita. Kamu jangan ngarep satu hari salat rumah kamu kebakaran kamu nggak berasa. Orang kita kalau lagi sholat ada tamu, tahu siapa yang datang? Tamunya bilang saya datang ke sini mau ngundang. Kita langsung mikir anak dia yang mana yang mau kawin. Udah langsung apal semua, pikiran udah panjang. Bahkan kadang-kadang kita udah panjangan, ntar kondangan pakai baju yang mana. Begitu. Kata Bapak ya haula. Mereka itu adalah mereka Halimah. Salat mereka nggak akan pernah jadi salat kita. Kita nggak bakalan bisa menggapai ridha Allah lewat salat kita. Kita nggak bakalan pantas masuk surga Allah lewat jalur salat. Sholatnya di mana, kitanya di mana? Jauhan. Kita akan tetap sholat. Sholat adalah kewajiban. Gak boleh gak sholat. Gak boleh. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah SWT. Urusan sholat itu adalah harga mati buat kita. Teman-teman sekalian, tapi berharap kita mencapai ridha Allah, berharap kita meraih rahmat Allah dari sholat kita, kejauhan. Saya bahkan ingat ucapan guru saya yang lain. Nih Bu, saya Allah muliakan dengan punya guru-guru luar biasa. Takut sampai saya ngeri nggak jadi murid yang pantas buat mereka. Guru saya yang lain Sayyidil Habib Zain bin Smith Madinah. Kita doakan semoga Allah SWT sehatkan, panjangkan umurnya. Penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah, penulis kitab Hadis Jibril, penulis banyak kitab sampai di masa sekarang. Seorang yang sudah melahirkan ulama-ulama di berbagai macam negara. Guru saya Bu, Habib Zain bin Smith. Semoga saya diakui sebagai muridnya insyaallah. Habib Zain bilang, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita ini tingkatannya, meskipun saya rasa bukan salat beliau sih itu, salat kami murid-muridnya, salat kita nih jamaahnya, salat kita nih umat nabinya. Beliau sendiri, saya jadi saksi betapa khusyuknya beliau dalam salat. Beliau bilang, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita ini pantasnya bukan dapat pahala, tapi dimintain ampun sama Allah. Bener banget. Kita kalau habis selesai salat, itu pantasnya bukan bilang, ya Allah berikanlah pahala atas salat saya. Enggak, saya merasa bahwa saya kalau habis selesai sholat pantasnya bilang, ya Allah ampuni ya Allah, sholat berantakan begini, maafin ya Allah, maafin. Kita kayaknya nggak perlu minta maaf. Kita kayaknya nggak hanya perlu minta maaf dari dosa kita, tapi kita juga kayaknya perlu minta ampun sama Allah atas sholat kita, karena masih begitu berantakan. Ibadah kita masih perlu kita mintakan ampun kepada Allah. Saya kemudian balik bertanya kepada Hubabah, ya Hubabah,
Kalau emang kita nih kejauhan mau masuk surga lewat pintu sholat, lewat pintu ibadah, kalau memang kita nih masih kejauhan nyari ridha Allah, rahmatnya Allah, lewat pintu ibadah kita kepadanya, lantas semestinya kita masuk mencari, mengejar ridha Allah lewat pintu yang mana? Pintu apa nih yang bisa kita cari? Hubabah Bahiyah senyum, kemudian bilang, ucapan arifah billah, dengerin. Kalau ucapan-ucapan yang lain tuh Bu tuh yang bilang pakai krim ini bikin wajah kamu glowing, cara diet paling tepat, pakai jendela makan. Bu, bisa bener, bisa salah, kan begitu? Ucapan-ucapan orang dunia kamu nggak amalin, kamu nggak praktekin, nggak apa-apa. Bahkan mereka suka berganti-ganti teori kok. Nggak usah sampai segitunya, ibu-ibu sih sekalian. Tapi ucapan yang akan saya sampaikan ini pegang terus, masukkan dalam hati, kunci. Jangan pernah mau keluar lagi dari hatimu. Jadi bekal sepanjang hidupmu yang semuanya akan berakhir dengan kematian. Hubabah Bahiyah lagi ngasih kepada saya teori kehidupan. Simak baik-baik. Beliau mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah kita punya nabi seindah-indah nabi. Wasilatuna ilallah al-habibil muqarrab. Kita punya nabi, jalan kita menuju Allah, wasilah kita kepada Allah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Saya nggak punya cukup sholat khusyuk untuk saya bawa menuju Allah. Saya nggak punya cukup banyak sedekah untuk saya haturkan kepada Allah. Saya nggak punya cukup ibadah untuk saya hadirkan kepada Allah. Tidak zikir, tidak bacaan Quran, tidak salat sunnah. Saya tidak punya cukup banyak amal saleh untuk saya bawa kepada Allah. Tapi saya punya Nabi Muhammad. Kamu juga begitu. Kamu juga begitu. Saya tahu kamu juga begitu. Kamu gak punya cukup amal ibadah untuk kamu bawa kepada Allah. Kamu gak punya cukup banyak zikir Quran. Siapa di antara kita yang tiap malam baca 10 juz Al-Quran? Siapa di antara kita? 1 juz saja enggak kayaknya. Kalau ada juz yang kita lakukan adalah juz mangga, juz alpukat. Ya Allah, ya Allah. Tapi kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Ma'ana nabi ya khair nabi, kata Hubabah Bahiyah. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib Umar kan bilangnya gitu. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man
dan alhamdulillah udah menghadiahkan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Wabahiyah melanjutkan, kamu hanya perlu terus-terusan memanggil-manggil namanya. Kamu hanya perlu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Terus aja Halimah ketukin pintu. Dzuki ala babi Rasulillah. Terus ketuk-ketuk pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti nak, kalau kamu sering ngetuknya, kalau kamu terus bersimpu di pintunya, manggil-manggil namanya, mengetuk-ngetuk pintunya, dia akan berbelas kasih padamu. Dibukanya pintunya, dipapahnya kamu, dituntunnya kamu, dibawa menuju Allah. Saat itulah kamu akan selamat. Saat itulah kamu akan dibawa olehnya menuju ridha Allah. Saat itulah Allah akan merahmatimu, Allah akan mencintaimu. Saat itulah kamu akan menjadi salah satu di antara hambanya yang akan berada di dalam surga. Saya pembelajar yang baik, walaupun belum tentu jadi ustadzah yang baik. Doakan mudah-mudahan pembelajar yang baik, pemberi pelajaran yang baik juga, amin. Saya tanya sama beliau, karena kalau pembelajar yang baik tuh jangan sisakan celah untuk keraguan. Adik-adik kalau belajar, kalau ragu-ragu tanya, kalau bingung-bingung tanya. Saya tanya sama Hubabah, ya, saya bilang, Hubabah, kaifa adukku ala babi Rasulillah, kaifa unadi. Hubabah, gimana caranya saya mengetuk-ngetuk pintunya Nabi? Gimana caranya saya panggil-panggil Nabi Muhammad? Oh, Bahia senyum lagi, karena nggak jelas nih buat saya. Apa pakai sholawat, apa pakai jalan dakwah, apa menjadi umatnya yang bermanfaat? Apa nih? Mana cara yang paling cepatnya? Mana cara yang paling oke gitu? Paling benernya tuh apa gitu? Hubabah Bahia bilang, Halimah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Sebisa kamu, semampu kamu cinta sama orang, jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Karena cinta tuh ada levelnya. Kamu kuatnya makan pedes kan, aja makan pedes aja pakai level. Betul begitu kan ya? Cabai 1, cabai 2, kamu beli rujak aja pakai ditanyain mau sepedes apa gitu kan. Ibu-ibu kalau beli nasi goreng kan tanyain sedang, pedas, apa nggak pedas kan begitu ya? Semua ada levelnya, Bu. Apalagi cinta, waduh levelnya banyak banget itu. Kayaknya nggak cuma 100 level, itu 1000 level, entah berapa level. Hubabah Bahia bilang, Halimah, semampu kamu mencintai seseorang, setinggi apa kamu bisa cinta sama seseorang, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semampu apa kamu merindukan seseorang, jadikanlah yang kamu rindukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali hatimu sedang merasa cinta padanya, tiap kali hatimu sedang merasa rindu kepada Nabi Muhammad, itulah saat kamu mengetuk-ngetuk pintu Nabi Muhammad.
Saya jadi mikir, karena saya emang kerjanya tukang mikir. Saya ini buat adik-adik santri nih, biar jadi motivasi. Ini yang di belakang saya juga nih banyak santri nih, dengerin. Saya rasa kecerdasan saya itu biasa-biasa aja. Ya dibilangin enggak punya kecerdasan enggak juga, tapi maksudnya B aja gitu. Ini kan adik-adik sekarang kan banyak yang pada pengen biar bisa jadi ustazah dan banyak gitu. Saya pernah dikasih tahu sama seorang guru ngajar TK. Dia bilang, saya lagi tanya, saya minta anak-anak buat nulis TK apa SD gitu ya, minta nulis cita-cita. Ada yang jawab, jadi Ustazah Halimah. Ini saya kasih tahu nih sekarang buat adik-adik yang punya cita-cita pengen jadi ustazah gitu ya. Saya nggak punya kecerdasan banyak, biasa aja. Saya juga nggak punya kemampuan menghafal banyak, enggak. Tapi saya suka mikir. Saya seneng ilmu. Saya seneng ilmu. Jadi itu yang harus kamu jadikan sebagai bekal. Cinta sama ilmu. Jangan cinta sama cowok ganteng. Hobi lihat cowok ganteng, tuh rusak nanti hidup kamu. Jangan ya dek. Sehingga sekalian, saya mikir, kenapa Allah memberi kepada kita, terutama di usia remaja, rasa cinta. Biasanya nih, umur 17, 18, 19 tahun, ngerasain rasa yang namanya jatuh cinta. Atau mungkin ada ibu-ibu kawin malam pertama, cinta gitu kan. Pernah tahu rasanya cinta kepada seseorang, itu memang biasa bu. Allah ngasih. Allah ngasih rasanya cinta pertama. Allah ngasih rasanya cinta yang lihat apapun inget dia. Ngelihat awan inget dia. Ngelihat donat inget dia. Lagi lapar inget dia. Lagi kenyang inget dia. Sampai kamu ngerasain rasa cinta yang sebelum tidur inget dia, bangun tidur inget dia. Pernah nggak ngerasain? Pernah? Nah tuh, saya mikir, kenapa Allah dalam hidup mengenalkan kepada kita rasa cinta yang kayak begitu gitu? Kayaknya Allah mau ngasih tahu sama kita, hati kamu tuh bisa secinta itu. Maka jadikan cintamu kepada yang semestinya. Sebab cinta adalah setinggi-tinggi bekalmu menuju Allah. Senjata itu. Kamu dikasih rasa cinta, itu Allah lagi mau ngasih tahu kamu senjatamu dalam hidup. Pakai itu, modal, bukan hanya senjata, modal. Modalmu dalam hidup tuh dia tuh, rasa cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah kemudian ngasih tahu rasa cinta kamu itu seharusnya kepada siapa. Cintamu persembahkan untuk Allah. Cintamu persembahkan untuk Rasulullah. Pesannya Hubab Bahiyah.
Cintai Nabi Muhammad Halimah sebisa kamu mencintai seseorang. Yang rindu sama Nabi Muhammad Halimah sebisa kamu merindukan seseorang. Kamu pernah gak kangen sama orang sampai mengalir air matamu deras setiap kali inget dia? Nah, rasa kamu itu pakai buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bisa secinta itu sama Nabi, serindu itu sama Nabi, kamu udah punya modal buat dapat rahmatnya Allah. Kamu punya modal buat dapat cintanya Allah SWT. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian, bermodalkan cinta, bermodalkan cinta. Yuk belajar punya cinta. Wah, Ustazah, saya mah nggak bisa. Saya memang kayak gini, Ustazah, rasa hati saya tuh biasa-biasa aja. Sama siapapun memang biasa-biasa aja, Ustazah. Sama Nabi juga saya biasa-biasa aja. Diceritain Nabi Muhammad ya udah. Baca sholawat sama Nabi Muhammad ya seneng, tapi ya biasa-biasa aja. Emang saya mah orangnya kayak gitu, biasa-biasa aja. Gimana Ustazah? Bu, belajar lagi. Cinta itu sesuatu yang bisa kamu pelajari. Dan kita punya banyak guru-gurunya. Kita punya banyak guru-gurunya. Guru-guru cinta kita. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidah Fatimah bintu Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali guru-guru cinta kita. Belajar. Apa-apaan tuh bisa kamu pelajarin. Tapi saya memang orangnya kayak gini, Ustazah. Bu, kalau misalnya kamu gak bisa masak, suami kamu bisa gak misalnya gitu, masakin saya dong. Saya mau orangnya kayak gini. Saya gak bisa masak, maafin saya ya, saya orangnya emang kayak gini. Kamu mau begitu? Ya enggak kan. Kamu nih belajar di pondok pesantren, guru kamu minta kamu ngafalin ini itu, kamu baca ini itu, kamu fahamin ini itu. Bisa gak kamu kemudian bilang sama guru kamu, maaf ya Bu Guru, saya memang orangnya kayak gini, saya emang gak hafal, saya memang orangnya kayak gini, gak bisa saya. Gak gitu ceritanya. Pelajarin, usaha. Cinta itu perlu usaha. Oh, saya cinta kok Ustazah sama Nabi Muhammad. Cinta bukan sekedar kata-kata. Ia adalah tentang rasa hati yang tidak bisa kamu dustai. Silahkan tanya masing-masing. Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang membuat kamu ketika mau tidur kamu ingat dia? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad ketika bangun tidur kamu ingat dia? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang ketika kamu menyebut-nyebut namanya mengalir air mata rindu kepadanya? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang membuat kamu dalam hidup gak bisa kalau disuruh gak inget sama Nabi Muhammad tuh gak bisa. Seperti mana kamu nih seorang ibu, banyak bukan di sini para ibu yang punya anak, bisa nggak kamu kalau disuruh dalam hidup kamu lupa sama anakmu? Bisa nggak? Nggak bisa bukan? Kayak gitu loh namanya cinta. Kayak gitu namanya cinta. Nggak bisa kamu nggak inget sama anak kamu. Dalam sehari semalam bisa nggak kamu lupa sama anak kamu? Nggak bisa.
Ingat terus, pasti lihat makanan ini ya, kesukaan anak saya nih. Ada kejadian mungkin ingat sama anak kamu, pasti aja. Bahkan yang cintanya gede-gede sama anaknya, lihat makanan kesukaan anak saya nih, mau kamu makan di majelis karena disuguhin. Nggak bisa, saya bawa aja dah, saya bawa pulang. Anak saya seneng banget nih makanan ini. Bukan begitu kamu? Hati kamu bisa secinta itu sama orang. Yang saya mau sampaikan adalah, jadikan yang kamu cintai itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ngerasa belum memilikinya, belajar. Gimana cara belajarnya Ustazah? Saya kan udah nggak mungkin mondok pesantren lagi. Bu, sekarang itu belajar semudah membalik telapak tangan. Handphone kamu tuh rata-rata udah bisa ada YouTube-nya. Betul begitu? Ada TikTok-nya, ada Instagram-nya lah. Bu, yang didengerin jangan lagu dangdut mulu. Yang kamu buka tuh, jangan urusan resep masakan melulu. Yang kamu buka, jangan terus-terusan Shopee melulu. Buat ngeliat kerudung Ustazah cakep tuh. Beli di mana ya? Berapa ya harganya? Ustazah cantik nih pakai warna yang ini. Atau kerudungan teman kamu, apa HP teman kamu? Ya Allah, sampai keranjangnya 99. Kayak Asmaul Husna kata Ustazah Budur nih. Yang 99 itu biarin Asmaul Husna aja. Jangan keranjang belanjaan. Ayolah, belajar. Agar kalau datang waktunya, ketika ajal datang menjemputmu, kamu sudah bawa bekalnya. Kan kamu nggak bisa bawa bekal sholat, kan nggak pantas. Sholat kita masih berantakan. Kan kamu nggak bisa bawa masuk dalam kuburan, bawa sedekah kamu seberapa? Bukankah kamu bilang kamu nggak bisa pulang bawa zikir, bawa Quran kamu nggak seberapa, zikir kamu nggak seberapa. Maka yang pasti aja, pulang bawa Nabi Muhammad. Yang pasti aja, bawa masuk ke dalam alam kuburmu Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu cintai sepenuh hatimu. Yang kamu cintai sepenuh hatimu. Maka kamu bisa bawa pulang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang di akhirat nanti bakal dikumpulkan dengan yang dia cintai. Bu, saya kasih tahu, yang di akhiratnya udah pasti selamat itu adalah Nabi Muhammad. Yang di akhirat gak bakal dikecewakan oleh Allah adalah Nabi besar Muhammad. Yang di akhiratnya sampai dalam kuburnya nih Bu nih, yang di masa sesudah kematian gak bakalan pernah disusahkan Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim.
Kata Allah, di akhirat nanti Allah nggak akan pernah susahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja ya Allah yang nggak akan disusahin. Nabi Muhammad aja ya Allah yang akan diselamatkan, nggak sampai ngerasakan panasnya neraka, nggak sampai susah-susah saat hisab, nggak pernah susah-susah di padang mahsyar. Nabi Muhammad aja ya Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman aja tapi di akhirat nggak bersama dengan Nabi Muhammad nggak bisa, nggak cukup. Kata Allah, aku berkehendak menyelamatkan Nabiku Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Yang bersama dengan Nabi Muhammad tuh gimana caranya? Nabi Muhammad nyampein, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan yang kamu cintai. Man ahabbani, kata Nabi, kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia bersama denganku di surga. Maka kalau yang kamu cari adalah ma'iyah bin Nabi, kebersamaan dengan Nabi, jalannya adalah lewat jalan cinta. Sebab yang bersama, yang cinta akan bersama. Karenanya sering saya sampaikan, enggak harus cinta untuk bisa, enggak harus jumpa untuk bisa cinta. Tapi kalau mau bersama, kalau mau jumpa, harus ada cinta. Kamu kepengen barengan sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu pengen ketemu sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu pengen jumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat, dan jumpa Nabi bersama dengan Nabi adalah keselamatan akhirat, maka syaratnya adalah cinta. Kalau kamu belum ngerasa punya, belajar cinta. Gimana Ustazah caranya belajar cinta nih Ustazah? Deketi para pecinta. Belajarlah dari para pecinta. Hadir di majelis-majelis pecinta. Hadiri majelis maulid, hadiri majelisnya para ulama yang memang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dengerin, simak keterangan dari para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, biar hati kamu ketularan. Karena cinta itu rasa nggak bisa diberi pengetahuan. Rasa itu bukan ilmu yang basisnya adalah pengetahuan, melainkan rasa adalah ilmu yang basisnya ditularkan. Bu, sama dengan rasa-rasa yang lain, termasuk sakit itu ditularkan, ya kan begitu? Ibu-ibu saudaraku sekalian, bukan berarti ketika kamu dengerin tentang keterangan kemudian kamu jadi flu juga. Ada keterangan tentang penyakit flu adalah begini. Oh, saya gara-gara dengerin nih akhirnya saya jadi ketularan. Gak bisa gitu. Rasa itu, Bu, ditularkan. Kalau kamu deket sama orang kena flu, kamu jadi tertular flu. Demikian pula dengan rasa. Yang dekat sama para pecinta, maka kamu akan kenal rasa cinta. Cintai, deketi para pecinta. Itu sebabnya kenapa kita nih kalau belajar mesti kenalin gurunya. Jangan dengarkan ucapannya, ikuti jalannya, bukan. Akan tetapi cari dulu gurunya, dengerin ucapannya. Cari para pecinta, deketi para ulama, deketi orang-orang yang hatinya cinta kepada Nabi Muhammad,
Mereka adalah jalanmu menuju Nabi Muhammad. Yuk, biar nanti kita kalau mati enggak mati kecuali bawa cinta. Sebab orang yang cinta seperti yang tadi saya sampaikan, walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Untuk para pecinta, kelak akan diganjar Allah dengan bersama, dengan jumpa dan bersama. Yang bersama dengan Nabi Muhammad, Allah berkata tentang mereka, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Ada cahaya di samping kanan mereka, ada cahaya di hadapan mereka. Di saat yang lain sedang ketakutan urusan hisab, di saat yang lain sedang takutan urusan azab, yang bersama dengan Nabi Muhammad malah justru berbangga dengan cahaya di samping kanan dan di hadapan mereka. Bahkan mereka masih juga berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, tambahkanlah cahaya untuk di samping kiri dan di belakang kami ya Allah. Tanggung nih ya Allah, cahayanya kurang banyak nih ya Allah, kurang terang kami ya Allah. Yang lain lagi panikan, terhisap gimana, teradab gimana. Mereka malah, ya Allah tanggung nih cahayanya kurang ya Allah. Aksesoris yang mereka pikirin. Keren banget. Yang mereka pikirin adalah estetika. Di akhirat nih kayaknya kurang estetik nih cahaya, depan sama kanan doang nih nanggung. Di saat yang lain, selamat enggak, selamat enggak, selamat enggak, takut setengah mati, kepikiran sama dosa, kepikiran sama nanti gimana nih di saat dihisab, diperhitungkan. Yang bersama dengan Nabi Muhammad memikirkan tentang estetika. Keren banget ya tuh. Ya Allah, tanggung cahayanya kanan doang sama samping sama depan ya Allah. Gimana kalau samping kiri sama belakang juga nih Allah, biar tambah terang kita, biar estetik gitu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, biar selamat semua kita. Amin. Biar mulia semua kita. Amin. Biar di akhirat membersamai Nabi Muhammad. Maka jalannya adalah lewat jalan cinta. Ustazah, kalau cinta tapi ngerjain dosa gimana Ustazah? Cintamu akan memandumu untuk meninggalkan dosa. Cintamu akan memandumu meninggalkan dosa. Ustazah, kalau cinta doang tapi akhlak kita berantakan gimana Ustazah? Cintamu akan memandumu untuk berakhlak mulia. Cinta dulu. Cobain. Pelajari Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, jangan berani mati sebelum membawa cinta kepada baginda Nabi. Insya PR dalam kehidupan adik-adik santri, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, ya semua PR-mu di sisa hidupmu. Belajar mencintai Nabi Muhammad, belajar mencintai Nabi Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bisa mengamalkan dalam kehidupan. Semoga bukan hanya diizinkan untuk mendengar, tapi juga diizinkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga yang menyampaikan tak hanya sekedar diizinkan menyampaikan, tapi juga diizinkan untuk sungguh-sungguh dapat mempraktekkan apa yang sudah disampaikan. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mian bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wa afan indal hisab, wa amanan min al adab, wa nasiban min al jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika, waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, minal amali askaha, minal akhlaqi atyabaha, minal arzaq azzalaha, minal afiyah akmalaha, minal dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal, kita masih perlu kita mintakan ampun kepada Allah. Saya kemudian balik bertanya kepada Hubabah, ya Hubabah, kalau emang kita nih kejauhan mau masuk surga lewat pintu sholat, lewat pintu ibadah, kalau memang kita nih masih kejauhan nyari ridha Allah, rahmatnya Allah, lewat pintu ibadah kita kepadanya, lantas semestinya kita masuk mencari, mengejar ridha Allah lewat pintu yang mana? Pintu apa nih yang bisa kita cari? Hubabah Bahiyah senyum, kemudian bilang, ucapan arifah billah, dengerin. Kalau ucapan-ucapan yang lain tuh Bu tuh yang bilang pakai krim ini bikin wajah kamu glowing, cara diet paling tepat, pakai jendela makan. Bu, bisa bener, bisa salah, kan begitu? Ucapan-ucapan orang dunia kamu nggak amalin, kamu nggak praktekin, nggak apa-apa. Bahkan mereka suka berganti-ganti teori kok. Nggak usah sampai segitunya, ibu-ibu sih sekalian. Tapi ucapan yang akan saya sampaikan ini pegang terus, masukkan dalam hati, kunci. Jangan pernah mau keluar lagi dari hatimu, jadi bekal sepanjang hidupmu yang semuanya akan berakhir dengan kematian. Hubabah Bahiyah lagi ngasih kepada saya teori kehidupan. Simak baik-baik. Beliau mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah, kita punya nabi seindah-indah nabi. Wasilatuna ilallah al-habibil muqarrab. Kita punya nabi, jalan kita menuju Allah, wasilah kita kepada Allah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad. Saya nggak punya cukup sholat khusyuk untuk saya bawa menuju Allah. Saya nggak punya cukup banyak sedekah untuk saya haturkan kepada Allah.
Saya nggak punya cukup ibadah untuk saya hadirkan kepada Allah. Tidak zikir, tidak bacaan Quran, tidak salat sunnah. Saya tidak punya cukup banyak amal saleh untuk saya bawa kepada Allah, tapi saya punya Nabi Muhammad. Kamu juga begitu. Kamu juga begitu. Saya tahu kamu juga begitu. Kamu gak punya cukup amal ibadah untuk kamu bawa kepada Allah. Kamu gak punya cukup banyak zikir Quran. Siapa di antara kita yang tiap malam baca 10 juz Al-Quran? Siapa di antara kita? 1 juz saja enggak kayaknya. Kalau ada juz yang kita lakukan adalah juz mangga, juz alpukat. Ya Allah, ya Allah. Tapi kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Ma'ana Nabi ya khair Nabi, kata Hubabah Bahiyah. Kita punya Nabi seindah-indah Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib Umar kan bilangnya gitu. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Alhamdulillah udah menghadiahkan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita punya Nabi Muhammad. Wabahiyah melanjutkan. Kamu hanya perlu terus-terusan memanggil-manggil namanya. Kamu hanya perlu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Terus aja Halimah ketukin pintu. Dzuki ala babi Rasulillah. Terus ketuk-ketuk pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti nak, kalau kamu sering ngetuknya, kalau kamu terus bersimpu di pintunya, manggil-manggil namanya, mengetuk-ngetuk pintunya, dia akan berbelas kasih padamu. Dibukanya pintunya, dipapahnya kamu, dituntunnya kamu, dibawa menuju Allah. Saat itulah kamu akan selamat. Saat itulah kamu akan dibawa olehnya menuju ridha Allah. Saat itulah Allah akan merahmatimu, Allah akan mencintaimu. Saat itulah kamu akan menjadi salah satu di antara hambanya yang akan berada di dalam surga. Saya pembelajar yang baik, walaupun belum tentu jadi ustadzah yang baik. Doakan mudah-mudahan pembelajar yang baik, pemberi pelajaran yang baik juga, amin. Saya tanya sama beliau, karena kalau pembelajar yang baik tuh jangan sisakan celah untuk keraguan. Adik-adik kalau belajar, kalau ragu-ragu tanya, kalau bingung-bingung tanya. Saya tanya sama Hubabah, ya, saya bilang, Hubabah, kaifa adukku ala babi Rasulillah, kaifa unadi. Hubabah, gimana caranya saya mengetuk-ngetuk pintunya Nabi? Gimana caranya saya panggil-panggil Nabi Muhammad? Oh, Bahiyah senyum lagi, karena nggak jelas nih buat saya. Apa pakai sholawat, apa pakai jalan dakwah, apa menjadi
umatnya yang bermanfaat. Apa nih? Mana cara yang paling cepatnya? Mana cara yang paling oke gitu? Paling benernya tuh apa gitu? Hubabah Bahia bilang, Halimah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Sebisa kamu, semampu kamu cinta sama orang, jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Karena cinta tuh ada levelnya. Kamu kuatnya makan pedas, kan aja makan pedas aja pakai level. Betul begitu kan ya? Cabai 1, cabai 2, kamu beli rujak aja pakai ditanyain mau sepedas apa gitu kan. Ibu-ibu kalau beli nasi goreng kan tanyain sedang, pedas, apa nggak pedas, kan begitu ya. Semua ada levelnya Bu. Apalagi cinta, waduh levelnya banyak banget itu. Kayaknya nggak cuma 100 level, itu 1000 level, entah berapa level. Hubabah Bahia bilang, Halimah, semampu kamu mencintai seseorang, setinggi apa kamu bisa cinta sama seseorang, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semampu apa kamu merindukan seseorang, jadikanlah yang kamu rindukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali hatimu sedang merasa cinta padanya, tiap kali hatimu sedang merasa rindu kepada Nabi Muhammad, itulah saat kamu mengetuk-ngetuk pintu Nabi Muhammad. Saya jadi mikir, karena saya emang kerjanya tukang mikir. Saya ini buat adik-adik santri nih, biar jadi motivasi. Ini yang di belakang saya juga nih banyak santri nih, dengerin. Saya rasa kecerdasan saya itu biasa-biasa aja. Ya dibilangin enggak punya kecerdasan enggak juga, tapi maksudnya B aja gitu. Ini kan adik-adik sekarang kan banyak yang pada pengen biar bisa jadi ustazah dan banyak gitu. Saya pernah dikasih tahu sama seorang guru ngajar TK. Dia bilang, saya lagi tanya, saya minta anak-anak buat nulis TK apa SD gitu ya, minta nulis cita-cita. Ada yang jawab, jadi Ustazah Halimah. Ini saya kasih tahu nih sekarang buat adik-adik yang punya cita-cita pengen jadi ustazah gitu ya. Saya nggak punya kecerdasan banyak, biasa aja. Saya juga nggak punya kemampuan menghafal banyak, enggak. Tapi saya suka mikir. Saya seneng ilmu. Saya seneng ilmu. Jadi itu yang harus kamu jadikan sebagai bekal. Cinta sama ilmu. Jangan cinta sama cowok ganteng. Hobi lihat cowok ganteng, tuh rusak nanti hidup kamu. Jangan ya dek. Sehingga sekalian, saya mikir, kenapa Allah memberi kepada kita, terutama di usia remaja, rasa cinta. Biasanya nih, umur 17, 18, 19 tahun, ngerasain rasa yang namanya jatuh cinta. Atau mungkin ada ibu-ibu kawin malam pertama, cinta gitu kan. Pernah tahu rasanya cinta kepada seseorang, itu memang biasa Bu. Allah ngasih. Allah ngasih rasanya cinta pertama. Allah ngasih rasanya cinta yang lihat apapun inget dia. Ngelihat awan inget dia, ngelihat donat inget dia,
Lagi lapar ingat dia, lagi kenyang ingat dia. Sampai kamu ngerasain rasa cinta yang sebelum tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia. Pernah nggak rasain? Pernah? Nah tuh, saya mikir, kenapa Allah dalam hidup mengenalkan kepada kita rasa cinta yang kayak begitu gitu? Kayaknya Allah mau ngasih tahu sama kita, hati kamu tuh bisa secinta itu. Maka jadikan cintamu kepada yang semestinya. Sebab cinta adalah setinggi-tinggi bekalmu menuju Allah. Senjata itu, kamu dikasih rasa cinta, itu Allah lagi mau ngasih tahu kamu senjatamu dalam hidup. Pakai itu, modal, bukan hanya senjata, modal. Modalmu dalam hidup tuh dia tuh rasa cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah kemudian ngasih tahu rasa cinta kamu itu seharusnya kepada siapa. Cintamu persembahkan untuk Allah. Cintamu persembahkan untuk Rasulullah. Pesannya Hubababahiyah, cintai Nabi Muhammad Halimah sebisa kamu mencintai seseorang. Yang rindu sama Nabi Muhammad Halimah, sebisa kamu merindukan seseorang. Kamu pernah nggak kangen sama orang sampai mengalir air matamu deras setiap kali inget dia? Nah, rasa kamu itu pakai buat Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu bisa secinta itu sama Nabi, serindu itu sama Nabi, kamu udah punya modal buat dapat rahmatnya Allah. Kamu punya modal buat dapat cintanya Allah SWT. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian, bermodalkan cinta, bermodalkan cinta. Yuk belajar punya cinta. Wah Ustazah, saya mah nggak bisa. Saya memang kayak gini Ustazah, rasa hati saya tuh biasa-biasa aja. Sama siapapun yang biasa-biasa aja Ustazah. Sama Nabi juga saya biasa-biasa aja. Diceritain Nabi Muhammad ya udah. Baca sholawat sama Nabi Muhammad ya seneng, tapi ya biasa-biasa aja. Emang saya mah orangnya kayak gitu, biasa-biasa aja. Gimana Ustazah? Bu, belajar lagi. Cinta itu sesuatu yang bisa kamu pelajari. Dan kita punya banyak guru-gurunya. Kita punya banyak guru-gurunya. Guru-guru cinta kita. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidah Fatimah bintun Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali guru-guru cinta kita belajar. Apa-apaan tuh bisa kamu pelajarin. Tapi saya memang orangnya kayak gini Ustazah. Bu, kalau misalnya kamu nggak bisa masak, suami kamu bisa nggak misalnya gitu, masakin saya dong. Saya mau orangnya kayak gini. Saya nggak bisa masak, maafin saya ya, saya orangnya emang kayak gini. Kamu mau begitu? Ya enggak kan. Kamu nih belajar di pondok pesantren, guru kamu minta kamu ngafalin ini itu, kamu baca ini itu, kamu fahamin ini itu, bisa nggak kamu kemudian bilang sama guru kamu, maaf ya Bu Guru, saya memang orangnya kayak gini, saya emang nggak hafal, saya memang orangnya kayak gini, nggak bisa saya. Nggak gitu ceritanya, pelajarin.
Pelajarin, usaha. Cinta itu perlu usaha. Oh, saya cinta kok Ustazah sama Nabi Muhammad. Cinta bukan sekedar kata-kata. Ia adalah tentang rasa hati yang tidak bisa kamu dustai. Silahkan tanya masing-masing. Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang membuat kamu ketika mau tidur kamu ingat dia? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad ketika bangun tidur kamu ingat dia? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang ketika kamu menyebut-nyebut namanya mengalir air mata rindu kepadanya? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang membuat kamu dalam hidup gak bisa kalau disuruh gak inget sama Nabi Muhammad tuh gak bisa? Seperti mana kamu nih, seorang ibu? Banyak bukan di sini para ibu yang punya anak? Bisa nggak kamu kalau disuruh dalam hidup kamu lupa sama anakmu? Bisa nggak? Nggak bisa bukan? Kayak gitu loh namanya cinta. Kayak gitu namanya cinta. Nggak bisa kamu nggak inget sama anak kamu. Dalam sehari semalam bisa nggak kamu lupa sama anak kamu? Nggak bisa. Ingat terus, pasti lihat makanan ini ya kesukaan anak saya nih. Ada kejadian mungkin ingat sama anak kamu, pasti aja. Bahkan yang cintanya gede-gede sama anaknya, lihat makanan kesukaan anak saya nih, mau kamu makan di majelis karena disuguhin? Gak bisa. Saya bawa aja dah, saya bawa pulang. Anak saya seneng banget nih makanan ini. Bukan begitu kamu? Hati kamu bisa secinta itu sama orang. Yang saya mau sampaikan adalah jadikan yang kamu cintai itu adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ngerasa belum memilikinya, belajar. Gimana cara belajarnya Ustazah? Saya kan udah gak mungkin mondok pesantren lagi. Bu, sekarang itu belajar semudah membalik telapak tangan. Handphone kamu tuh rata-rata udah bisa ada YouTube-nya. Betul begitu? Ada TikTok-nya, ada Instagram-nya lah. Bu, yang didengerin jangan lagu dangdut mulu. Yang kamu buka tuh jangan urusan resep masakan melulu. Yang kamu buka jangan terus-terusan Shopee melulu. Buat ngeliat kerudung Ustazah cakep tuh. Beli di mana ya? Berapa ya harganya? Ustazah cantik nih pakai warna yang ini. Atau kerudungan teman kamu apa HP teman kamu? Ya Allah, sampai keranjangnya 99. Kayak Asmaul Husna kata Ustazah Budur nih. Yang 99 itu biarin Asmaul Husna aja. Jangan keranjang belanjaan. Ayolah, belajar. Agar kalau datang waktunya, ketika ajal datang menjemputmu, kamu sudah bawa bekalnya. Kan kamu gak bisa bawa bekal sholat, kan gak pantas. Sholat kita masih berantakan. Kan kamu gak bisa bawa masuk dalam kuburan, bawa sedekah kamu seberapa? Bukankah kamu bilang kamu gak bisa pulang bawa zikir, bawa Quran kamu gak seberapa, zikir kamu gak seberapa. Maka yang pasti aja pulang bawa Nabi Muhammad. Yang pasti aja
bawa masuk ke dalam alam kuburmu Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu cintai sepenuh hatimu, yang kamu cintai sepenuh hatimu, maka kamu bisa bawa pulang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab, seseorang di akhirat nanti bakal dikumpulkan dengan yang dia cintai. Bu, saya kasih tahu, yang di akhiratnya udah pasti selamat itu adalah Nabi Muhammad. Yang di akhirat gak bakal dikecewakan oleh Allah adalah Nabi besar Muhammad. Yang di akhiratnya sampai dalam kuburnya nih Bu nih, yang di masa sesudah kematian gak bakalan pernah disusahkan Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kata Allah, di akhirat nanti Allah nggak akan pernah susahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja ya Allah yang nggak akan disusahin. Nabi Muhammad aja ya Allah yang akan diselamatkan, nggak sampai ngerasakan panasnya neraka, nggak sampai susah-susah saat hisab, nggak pernah susah-susah di padang mahsyar. Nabi Muhammad aja ya Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman aja tapi di akhirat nggak bersama dengan Nabi Muhammad nggak bisa, nggak cukup. Kata Allah, aku berkehendak menyelamatkan Nabiku Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Yang bersama dengan Nabi Muhammad tuh gimana caranya? Nabi Muhammad nyampein, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan yang kamu cintai. Man ahabbani, kata Nabi, kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia bersama denganku di surga. Maka kalau yang kamu cari adalah ma'iyah bin Nabi, kebersamaan dengan Nabi, jalannya adalah lewat jalan cinta. Sebab yang bersama, yang cinta akan bersama. Karenanya sering saya sampaikan, enggak harus cinta untuk bisa, enggak harus jumpa untuk bisa cinta. Tapi kalau mau bersama, kalau mau jumpa, harus ada cinta. Kamu kepengen barengan sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu pengen ketemu sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu pengen jumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat, dan jumpa Nabi bersama dengan Nabi adalah keselamatan akhirat, maka syaratnya adalah cinta. Kalau kamu belum ngerasa punya, belajar cinta. Gimana Ustazah caranya belajar cinta nih Ustazah? Deketi para pecinta. Belajarlah dari para pecinta. Hadir di majelis-majelis pecinta. Hadiri majelis maulid, hadiri majelisnya para ulama
yang memang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dengerin, simak keterangan dari para pecinta Nabi Muhammad, biar hati kamu ketularan. Karena cinta itu rasa nggak bisa diberi pengetahuan. Rasa itu bukan ilmu yang basisnya adalah pengetahuan, melainkan rasa adalah ilmu yang basisnya ditularkan. Bu, sama dengan rasa-rasa yang lain, termasuk sakit itu ditularkan, ya kan begitu? Ibu-ibu sekaligus sekalian, bukan berarti ketika kamu dengerin tentang keterangan kemudian kamu jadi flu juga. Ada keterangan tentang penyakit flu adalah begini. Oh, saya gara-gara dengerin nih akhirnya saya jadi ketularan. Gak bisa gitu. Rasa itu, Bu, ditularkan. Kalau kamu deket sama orang kena flu, kamu jadi tertular flu. Demikian pula dengan rasa. Yang deket sama para pecinta, maka kamu akan kenal rasa cinta. Cintai, deketi para pecinta. Itu sebabnya kenapa kita nih kalau belajar mesti kenalin gurunya. Jangan dengarkan ucapannya, ikuti jalannya, bukan. Akan tetapi cari dulu gurunya, dengerin ucapannya. Cari para pecinta, deketi para ulama, deketi orang-orang yang hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka adalah jalanmu menuju Nabi Muhammad. Yuk, biar nanti kita kalau mati enggak mati kecuali bawa cinta. Sebab orang yang cinta seperti yang tadi saya sampaikan, walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Untuk para pecinta, kelak akan diganjar Allah dengan bersama, dengan jumpa dan bersama. Yang bersama dengan Nabi Muhammad, Allah berkata tentang mereka, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Ada cahaya di samping kanan mereka, ada cahaya di hadapan mereka. Di saat yang lain sedang ketakutan urusan hisab, di saat yang lain sedang takutan urusan azab, yang bersama dengan Nabi Muhammad malah justru berbangga dengan cahaya di samping kanan dan di hadapan mereka. Bahkan mereka masih juga berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, tambahkanlah cahaya untuk di samping kiri dan di belakang kami, ya Allah. Tanggung nih ya Allah, cahayanya kurang banyak nih ya Allah, kurang terang kami ya Allah. Yang lain lagi panikan, terhisap gimana, terazab gimana. Mereka malah, ya Allah tanggung nih cahayanya kurang ya Allah. Aksesoris yang mereka pikirin. Keren banget. Yang mereka pikirin adalah estetika. Di akhirat nih kayaknya kurang estetik nih, cahaya depan sama kanan doang nih nanggung. Di saat yang lain, selamat enggak, takut setengah mati, kepikiran sama dosa, kepikiran sama nanti gimana nih di saat dihisab, diperhitungkan. Yang bersama dengan Nabi Muhammad memikirkan tentang estetika. Keren banget ya tuh. Ya Allah, tanggung cahayanya kanan doang sama samping sama depan ya Allah. Gimana kalau samping kiri sama belakang juga nih Allah, biar tambah terang kita, biar estetik gitu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, biar selamat semua kita. Amin. Biar mulia semua kita. Amin. Biar di akhirat membersamai Nabi Muhammad. Maka jalannya adalah lewat jalan cinta.
Ustazah, kalau cinta tapi ngerjain dosa gimana Ustazah? Cintamu akan memandumu untuk meninggalkan dosa. Cintamu akan memandumu meninggalkan dosa. Ustazah, kalau cinta doang tapi akhlak kita berantakan gimana Ustazah? Cintamu akan memandumu untuk berakhlak mulia. Cinta dulu. Cobain. Pelajari Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Jangan berani mati sebelum membawa cinta kepada baginda Nabi. Insya PR dalam kehidupan. Adik-adik santri, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, ya, semua PR-mu di sisa hidupmu. Belajar mencintai Nabi Muhammad. Belajar mencintai Nabi Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bisa mengamalkan dalam kehidupan. Semoga bukan hanya diizinkan untuk mendengar, tapi juga diizinkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga yang menyampaikan tak hanya sekedar diizinkan menyampaikan, tapi juga diizinkan untuk sungguh-sungguh dapat mempraktekkan apa yang sudah disampaikan. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, minal amali askaha, minal akhlaqi atyabaha, minal arzaq azzalaha, minal afiyah akmalaha, minal dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.